Ya kan, apalagi Indonesia nih ya, plus 62 pasti lebih suka sama yang murah-murah. Iya. Segala sesuatunya yang kita adakan ini sebenarnya harus punya alasan ya teman-teman. Alasan kenapa kalian kuliah, alasan kenapa sih doi harus memilih aku bukan dia gitu. Itu kan ya. Soalnya 6.500 jika dikalikan berapa kali kalian transfer itu akan banyak gitu ya. Kecuali kalian anaknya Sultan atau Raffi Ahmad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Genbi YIN Madura. Oke, kayaknya belum semangat nih. Maka dari itu di awal ini saya akan memberikan pantun. Tahu kan kalau misal saya pantun kalian jawabnya gimana? Oke, sip. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Cakep. Tidak lupa membeli bakpia. Cakep. Halo Sobat Rupiah yang tercinta. Kembali lagi di podcast Genbi YIN Madura. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Marilah sebelum kita memulai acara podcast kali ini, kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini untuk membahas, berbincang-bincang dan seputar ilmu pengetahuan tentang ekonomi. Nah, kemudian sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan, yaitu kejahiliaan, menuju alam yang pada saat ini kita bisa rasakan dengan adanya ilmu pengetahuan. Kita bisa sama-sama memperoleh banyak pengetahuan yang sangat luas dan tentunya bermanfaat. Baik, Sobat Genbi, di sini saya sebelum sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema podcast kita pada pagi hari ini, maka teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa temanya dulu? Ayo, apa? Masa sudah lupa? Oke, temanya di sini adalah transfer apa? Transfer semakin cepat, mudah, murah, aman, handal dengan apa? Oke, dengan BI Fast. Nah, di sini gini ya, mungkin teman-teman nih pernah kalian itu ngalamin momen di mana kalian itu ingin bertransfer gitu. Transfer misal dari BSI ke BNI lah atau BRI atau lain sebagainya. Nah, kemudian kalian itu merasa galau. Galaunya kenapa nih? Soalnya kalian ini akan dikenai biaya admin sebesar berapa biasanya, ayo? No, tapi kalau langsung transfer antar bank pakai M-Banking misalkan ya, itu biasanya 6.500 kan. Cukup mahal bagi kalian yang notabene-nya itu kalian tidak terlalu sering, atau ini yang paling berpengaruh kepada teman-teman yang sering menggunakan layanan transfer online. Itu akan berpengaruh, soalnya 6.500 jika dikalikan berapa kali kalian transfer itu akan banyak gitu ya, kecuali kalian anaknya Sultan atau Raffi Ahmad. Nah, kemudian di sini adanya BI Fast ini membantu untuk bagaimana nanti teman-teman itu bertransfer lebih murah dan hemat biaya admin. Nah, kemudian di sini saya tidak sendiri nih. Nah, sebelum kita memulai perbincangan lebih jauh, nanti akan dipaparkan lebih jauh oleh narasumber, maka di sini saya akan perkenalkan diri dulu. Sebelumnya karena apa? Kalau tidak kenal maka tidak salah. Sayang saya atau pemateri? Oke, semua. Terima kasih. Nah, gini ya teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmaniyah. Nah, di sini saya sebagai host. Nah, kemudian bisa perkenalan lebih lanjut nih. Kita bisa mengenal pemateri kita. Baik, kepada Mbak Diana. Saya sapa dulu deh, biar nggak kaku lah kita. Halo Mbak, selamat pagi Mbak Diana. Selamat pagi Mbak, siapa namanya? Mbak Via. Oh ya, Mbak Via. Oke. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, seperti yang ada pada saat ini. Alhamdulillah. Nah, gini Mbak,
Sekarang sebelum kita memulai nih lebih jauh, mungkin Mbak bisa langsung perkenalan diri, biografi Mbak sesingkat mungkin atau apa ya, lebih jauh lah biar tahu tentang Mbak. Dipersilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Game Biayaan Madura. Masih semangat kan ya? Masih. Oke, kakak tes dulu. Genbi, Energi untuk negeri. kurang semangat. Satu kali lagi. Genbi, Energi untuk negeri. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Nurdiana Holida SM, bisa dipanggil Kak Diana ya. Kakak dulu merupakan demisioner dari Gen BIN Madura periode 2022-2023. Dan kakak dulu berada di divisi KWU. Nah, gitu. Dulu juga sempat nih Mbak Pia, kakak juga jadi host, sekarang juga diminta jadi pemateri nih. Dan alamat kakak Dusun Mongging, Desa Polagan. Ada yang dari Polagan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau kalian tahu kolam renang Desa Polagan, nah itu sudah dekat teman-teman dari rumah kakak. Tinggal ke selatan dikit, sekitar 200 meter, udah di sana. Nah, tahu kolam renang Polagan? Oh ya, tinggal di sekitar situ. Nah, kakak itu merupakan angkatan ke-19 di YIN Madura, program studi akuntansi syariah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oh ya, ini ada yang belum disampaikan nih Mbak. Apa ini Mbak? Statusnya. Oh, status apa ini ya? Status apa terserah dah. Status pekerjaan atau apa ini? Yang lain. Untuk jangan deh, kalau itu kan terlalu privacy nih. Oke, Jadi gak apa-apa. untuk kegiatannya kakak pada saat ini masih ini nunggu wisuda. Besok insya Allah yudisium. Doain ya, semoga lancar. Amin. Juga sambil lalu daftar CPNS, minta doanya juga semoga lolos dan kalian dilancarkan juga semua kuliahnya sampai selesai. Oke, lanjut nih ya, Ya, Mbak. lanjut. Nah, jadi teman-teman udah ya perkenalannya udah kenal. Berarti ini kita sapa Kak? Iya. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan seperti yang kata saya di awal bahwasanya kita akan mendengarkan seputar bagaimana sih gambaran BIFES. Biar teman-teman itu tidak bertanya-tanya apa itu BIFES dan bagaimana segala macamnya nanti akan dijabarkan oleh Mbak Diana. Mungkin Mbak bisa langsung jelaskan bagaimana gambaran terkait dengan BIFES. Nah, oke. Berbicara BIFES ya teman-teman, hal ini tidak luput dari era perkembangan zaman yang saat ini serba digital ya. Tentunya transaksi yang kita lakukan pada saat ini bisa kita lakukan dengan sangat cepat dan mudah. Nah, mulai dari adanya uang digital, transaksi-transaksi yang ada di aplikasi yang ada di smartphone kita. Nah, semuanya itu sangat mempermudah kita dalam melakukan transaksi kepada orang lain. Nah, bayangkan saja nih teman-teman, pada saat zaman dahulu, pada saat kita ingin melakukan transaksi atau mengirim uang kepada saudara terjauh atau orang tua, nah kita harus pergi ke ATM terdekat untuk melakukan transaksi. Harus antri di sana, berjubel di sana. Nah, sedangkan pada zaman sekarang nih, kita sudah kita berada di rumah, kita itu bisa melakukan transaksi dengan sangat mudah gitu. Hanya melalui aplikasi yang sudah terpasang di HP kita. Nah, salah satunya seperti mobile banking kayak gitu kan. Nah, di dalam mobile banking itu sendiri teman-teman, itu terdapat aplikasi atau fitur-fitur yang dapat mempermudah kita melakukan adanya transaksi. Nah, salah satunya itu fitur ini, BIFES. Nah, jadi BIFES itu merupakan fitur baru yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, tepatnya tanggal 21 Desember 2021. Tanggal cantik ya, tentunya sangat mudah diingat, 21/12/2021. Nah, jadi jangan sampai kalian lupa lagi nih teman-teman kalian. Nah, untuk BIFES ini juga merupakan salah satu infrastruktur pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time, efisien, mudah, dan juga tersedia setiap saat gitu Mbak. Jadi sangat mudah sekali. Dan juga untuk BIFES ini biaya adminnya itu sangat mudah dibandingkan dengan real time online-nya, yaitu hanya sebesar 2.500 per transaksi gitu. Ya, nah udah tahu kan gimana gambar umum tentang BIFES ini. Kemudian nih Mbak, saya juga masih penasaran nih tentang gimana sih latar belakangnya BI itu mengembangkan BIFES. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak. Oke, jadi segala sesuatunya yang kita adakan ini
sebenarnya harus punya alasan ya teman-teman. Alasan kenapa kalian kuliah, alasan kenapa sih doi harus memilih aku bukan dia gitu kan ya. Jadi harus ada alasannya. Balik lagi teman-teman. Jadi kenapa sih Kak Bank Indonesia itu harus meluncurkan BI Fest ini? Nah, jadi alasan Bank Indonesia itu meluncurkan adanya BI Fest itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih mudah, efisien, dan real time, dan tersedia setiap saat gitu Mbak. Nah, selain itu juga sistem clearing nasional Bank Indonesia yang saat ini kita kenal dengan SKNBI ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini karena SKNBI masih terbatas akan waktu dalam melayani kebutuhan masyarakat. Nah, selain itu juga adanya dana efektif yang belum real time, juga adanya keterbatasan dalam sistem kanal pembayarannya. Nah, sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi secara non tunai seperti itu. Baik di sini. Nah, selain itu juga Mbak, ini ada lagi satu. Jadi adanya BFS ini juga untuk memperkuat nih adanya sistem retail nasional sehingga yang menyediakan alternatif terhadap infrastruktur pembayaran sistem existing. Oke, berarti keren banget nih BI Fest ya teman-teman. Iya. Selain kita bisa menggunakan karena biayanya cukup murah, nah itu apa ya, waktunya itu real time. Jadi bisa kapan saja gitu teman-teman. Tidak misal kayak yang lain-lainnya itu kan kayak misal apa tadi katanya Mbak, Real time online. Ya, real time online yang lainnya seperti SKNBI dan lainnya itu apa namanya ya? Masih misal buka jam 7.30 atau sampai 16.30 gitu. Kalau BI Fest ini real time artinya bisa 24 jam lah gitu teman-teman. Nah, kemudian Mbak, ini lagi mengenai kelebihan BI Fest ini dengan real time lainnya. Kan tadi dijelaskan bahwasanya selain waktu itu mungkin ada lagi Mbak kelebihannya. Jadi kelebihan BI Fest ini banyak ya teman-teman. Tapi sebenarnya antara BI Fest dengan real time online itu sama-sama skema yang diluncurkan oleh Bank Indonesia gitu, fitur yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Nah, akan tetapi keduanya ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, terutama di biaya adminnya. Untuk BI Fest itu sendiri dikenai biaya 2.500 per transaksi, sedangkan untuk real time online itu 6.500 per transaksi. Nah, yang kedua itu dari segi limitnya. Nah, limit dari BI Fest ini transaksinya itu sebesar 250 juta per transaksi, sedangkan limit dari real time online itu sekitar 25 juta per transaksi. Nah, selain itu juga BI Fest ini sudah bisa menggunakan proxy address, Mbak Via. Jadi bisa menggunakan proxy address sebagai pengganti nomor rekeningnya. Sedangkan untuk real time online itu tidak bisa, masih belum mengembangkan gitu. Nah, selain itu juga untuk BI Fest ini dilengkapi dengan fraud detection sehingga lebih canggih dalam hal keamanannya, dan juga ada AML, anti money laundering, anti pencucian uang, dan juga CFT, countering financing of terrorism, seperti itu. Sedangkan untuk yang real time online itu belum secanggih dengan BI Fest. Oke. Nah, ya teman-teman sudah punya pandangan lebih jauh nih tentang BI Fest. Nah, kemudian di sini kan tadi Mbak menjelaskan bahwasanya bisa menggunakan email dan juga lain sebagainya tanpa rekening kan itu. Nah, saya sendiri ini belum melakukan atau mengaplikasikan hal tersebut gitu. Nah, yang saya temukan BI Fest itu layanannya itu ketika mau transfer itu nanti ada tawaran BI Fest gitu, misal di BSI dan segala macamnya. Nah, ini mengenai tata caranya Mbak, itu bagaimana cara menggunakan BI Fest gitu? Nah, tata cara kita menggunakan BI Fest ya teman-teman. Kalian tentunya sudah punya aplikasi mobile banking yang ada di HP kalian. Nah, kalian kalau misal belum punya itu kalian tinggal unduh dulu di aplikasi Play Store atau App Store. Nah, setelah itu kalian tinggal melakukan registrasi dan aktivasi dulu mobile bankingnya. Dan untuk menu transfer misal ke bank lain itu kalian pilih menu transfer, kemudian masukkan nomor rekening tujuan yang akan kalian pilih atau tuju, dan setelah itu kalian pilih metodenya nih teman-teman. Ada real time online dan juga ada BI Fest, ada juga SKN Mbak, sistem clearing kan. Nah, itu kalian pilih metode BI Fest. Nah, nanti itu langsung tercantum nih untuk biayanya kan 2.500 gitu. Nah, habis itu kalian tulis keterangannya dan sudah lanjut tunggu notifikasinya, masukkan PIN dan sebagainya seperti itu. Oke, baik, mudah sekali berarti ya untuk menggunakan BI Fest.
Nah, ini lagi, Mbak. Sebenarnya saya banyak nih pertanyaannya, tapi mungkin nanti saya kasih sesi teman-teman ini untuk nanya ya. Soalnya pasti ada timbul pertanyaan lah pasti kalian. Pasti ada di satu sisi yang tidak tahu gitulah. Nah, ini yang terakhir nih pertanyaan dari saya. Ingin saya tanyakan. Ini mengenai manfaatnya BI Fest gitu. Baik bagi bagi saya, bagi Mbak, bagi teman-teman yang lain atau manfaat secara umumnya gitu, Mbak, itu gimana? Oke, nah jadi teman-teman untuk manfaat BI Fest secara umum nih dibanding secara umum, nah BI Fest itu memiliki manfaat diantaranya transaksinya yang tadi cepat ya dibandingkan yang lainnya yang ada batas waktunya, misal nih tadi jam 7.30 sampai 16.30. Nah sedangkan BI Fest ini kita bisa menggunakannya itu kapanpun teman-teman, tidak terbatas waktu gitu. Terus juga untuk BI Fest ini manfaatnya tuh untuk selain harga biaya adminnya itu lebih murah, untuk bagi pelajar nih seperti kalian tentunya pasti sangat terbantu sekali dengan adanya biaya admin yang lebih kecil dibanding biasanya seperti itu. Oke, baik. Nah, teman-teman ini udah udah banyak nih pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan dari Mbak Diana. Nah, di sini teman-teman saya ingin memberikan informasi bahwasanya di sini Pobia ini merupakan acaranya pendidikan dan juga prokerja pendidikan dan juga Kominfo. Jadi di sini kami adakan collab biar nanti semakin memberikan edukasi bagaimana tentang ekonomi dan lain sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan Genbi, BI dan lain sebagainya. Jadi teman-teman baik yang ada di sini maupun yang menonton dari kejauhan lah intinya ya, dari rumah nggak bisa datang ke sini, bisa kunjungi YouTube Genbi AIN Madura atau bisa follow juga IG dan juga TikTok dari Genbi AIN Madura. Nah, oke, selanjutnya di sini sebelum kita menuju pertanyaan, maka sistemnya seperti ini. Ini akan ada 2 orang penanya. Baik dari saya ambilnya umum saja biar teman-teman bisa nanya semua. Di sini bagi 2 penanya itu nanti menyebutkan nama dan juga prodi kalian itu dari mana. Ini ada yang dari luar ya? Ada. Mungkin Mbak mau nyapa dulu nih yang dari luar Gen. Misalnya ini ada yang dari luar Gen. Dari prodi apa aja ini yang dari luar? Ekonomi semua. Dari mana? Oh, KPI. Oh. Ya, jadi nanti kalian nih bisa gabung menjadi bagian ya Mbak ya, dari anggota Genbi. Biar juga tentunya tahu nih dan paham tentang ekonomi, tentang lain sebagainya, dan tentunya bisa menggunakan Genbi ini sebagai wadah kalian tuh berkreasi. Tidak luput dari itu sih. Nah, oke, lanjut. Saya akan membuka 2 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, 1 orang sudah ada. 1 lagi. Oke, siap 2. Kita mulai dari yang di pojok sana, dipersilahkan untuk menanyakan, sebutkan nama dan juga prodinya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romli dari Hukum Tata Negara. Saya ingin tanyakan tentang BIFES. Kan tertarik di kenapa tadi pemateri itu pembicara mengatakan bahwa BIFES itu merupakan metode pembayaran secara murah. Nah, yang saya ingin tanyakan kenapa BIFES itu mematok pembayaran itu dengan biaya yang murah daripada pembayaran metode tradisional. Oke, siap, terima kasih. Beri tepuk tangan dong, pertanyaannya bagus sekali tuh. Nah, ini mungkin langsung dijawab ya, Mbak, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nah, gini, saya ulang pertanyaannya tadi yang Romli. Jadi Romli itu masih penasaran, kenapa sih kok 2.500 gitu di patokannya di BI Fest, sementara itu lebih murah dari yang lain kan? Itu kenapa, Mbak? Bisa? Oke, baik. Terima kasih Romli ya. Iya. Untuk pertanyaannya, jadi kenapa sih BI Fest itu mematok harga 2.500 gitu? Nah, sebenarnya untuk harga 2.500 itu dari bank ke nasabah. Dan sedangkan untuk dari BI ke bank ya itu sebesar Rp19 gitu. Nah, jadi itu tergantung dari kebijakan banknya masing-masing gitu. Dan batas 2.500 itu batas maksimalnya seperti itu. Dan selain itu juga kenapa harus 2.500? Kenapa bukan 3.000? Kenapa bukan 3.500 gitu? Nah, mungkin
dari pihak BI itu sendiri ingin mengedukasi masyarakat dan juga ingin mengajak sebanyak-banyak masyarakat untuk bisa mengenal dan juga menggunakan BIFES ini gitu. Oke, berarti untuk lebih apa namanya, Mbak, mempercepat gitu biar lebih tertarik. Kan Oke. kalau misal lebih dipermudah nih gini-gini soalnya kan apalagi Indonesia nih ya +62 pasti lebih suka sama yang murah-murah. Iya, terutama kalian ya para pelajar Iya, gitu. terutama kami Tentunya pilih juga. yang lebih murah gitu. Oke, kira-kira begitu. Mungkin mau ditambahkan atau Romli mungkin masih ingin? Oke, siap. Terima kasih. Sudah cukup kiranya. Iya, sudah. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mungkin dari menyebutkan nama, kemudian prodinya. Silahkan, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wida dari program studi ekonomi syariah. Nah, di sini saya izin bertanya mengenai ini ya, BIFES ya. Nah, itu kan dalam BI itu kan katanya kan ada fitur-fitur lain ya selain BIFES. Nah, dari fitur-fitur yang disebutkan tadi, sepertinya BIFES ini merupakan salah satu fitur yang paling banyak keunggulannya. Iya, betul. Jadi apakah ada kemungkinan suatu saat fitur-fitur yang lain itu akan dihapus? Kan sudah ada fitur yang sudah unggul nih. Oke. Terus karena dari tadi itu berbicara mengenai kelebihan dari BIFES, mungkin ada atau tidaknya kekurangan dari BIFES itu tersebut. Wah, oke, tepuk tangan dulu penanya kedua nih, hebat. Semester berapa? Wah, masih semester 3. Jadi masih ini ya. Udah pertanyaannya udah cukup bagus nih. Nah, di sini Mbak saya akan mengulang lagi nih pertanyaan dari adiknya itu. Nah, gini, kan apa namanya ya? Kan BI apa namanya? Fitur-fiturnya itu tadi gimana, Dek? Ada yang lebih itu katanya? Ya kan BIFES itu katanya lebih unggul daripada yang Iya. Nah, itu selain ditanyakan seperti itu, ada lagi ditanyakan kekurangannya nih. Intinya digarisbawahi oleh saya itu kekurangannya BIFES ini apa? Soalnya apakah juga yang lain itu akan terhapus kayak SKNBI dan lain sebagainya? Mungkin langsung dijawab, Mbak. Nah, baik. Jadi tadi pertanyaannya kan apakah ada kemungkinan nih Kak BIFES ini fitur-fitur yang lain itu dihapus digantikan dengan BIFES. Nah, kembali lagi dari tujuan adanya BIFES ini sebenarnya itu untuk memperkuat teman-teman, untuk memperkuat adanya sistem pembayaran retail yang lain gitu. Jadi tidak semerta-merta dengan adanya BIFES bisa menggantikan misal metode KRIS, enggak. Jadi ada ranahnya masing-masing gitu. Jadi misal untuk BIFES ini untuk transaksi antar bank, sedang KRIS bisa menggunakan pembayaran secara uang digital gitu. Jadi ada apa ya, ranahnya gitu. Ini untuk ini untuk ini gitu. Jadi tidak akan terhapus gitu BIFES. Nah, selanjutnya untuk kekurangan BIFES ya. Jadi untuk kekurangan BIFES itu BIFES ini kan untuk limit transaksinya itu sebesar 250 juta per transaksi. Nah, mungkin kekurangannya itu dari segi misal ada orang yang akan mentransfer di atas nominal 250 juta, nah itu tidak bisa kita menggunakan BIFES. Nah, jadi dialihkan lebih menggunakan sistem clearing gitu. Nah, jadi kekurangnya itu masih ada batas maksimalnya untuk penggunaan BIFES sebesar 250 juta per transaksinya. Jadi bagi yang pengguna sistem misal ingin mentransfer lebih dari itu masih harus menggunakan sistem clearing. Jadi nggak bisa cepat seperti BIFES seperti itu. Nah, yang kedua untuk BIFES ini sebenarnya tidak benar-benar real time 24/7 gitu. Jadi tergantung misal ada bank-bank yang ada batasan untuk waktu-waktu tertentu seperti waktu beribadah atau hari-hari perayaan tertentu itu mungkin akan mengalami kegagalan atau maintenance gitu teman-teman. Nah, juga untuk BIFES ini hanya fokus pada transfer via debit dan via kredit saja, dan untuk pembayaran sistem retail virtual akun atau dompet digital itu masih akan dikembangkan lagi. Mungkin itu saja kekurangannya sih. Oke, baik, gimana Dek? Udah paham gitu lah ya, tahu sejauh mana tentang kalau misal apa namanya, kalau BIFES ini belum tentu bisa, maksudnya tidak pas hapus yang lainnya, tetapi lebih mendominan, mendominan dan memperkuat, soalnya lebih banyak keunggulannya daripada yang lain gitu. Nah, itu saja mungkin dari penyampaian pemateri, sekaligus juga apa namanya, penyampaian pertanyaan, dan sudah terjawab semua nih ke apa namanya ya,
kebingungan teman-teman nih udah terjawab gitu kan tentang BI Fest. Jadi untuk ke belakang untuk ke depan tentunya teman-teman bisa memanfaatkan lebih baik adanya BI Fest karena itu merupakan fitur yang banyak mempunyai keunggulan-keunggulan daripada fitur-fitur yang lainnya. Nah, di sini saya informasikan kepada teman-teman bahwa setelah ini karena kita sudah mendengarkan materi, maka teman-teman untuk mengisi kuesioner yang sudah disiapkan oleh divisi tim dari acara Pobia ini. Baik, ini informasinya adalah teman-teman nanti mengisi kuesioner sebanyak 10 menit. Ini poinnya soalnya ada 20. Nah, kemudian di sini nanti akan ditemukan 2 orang yang paling banyak menjawab benar. Maka akan mendapat door prize. Wah, menarik sekali Mbak, menarik ya. gitu kan ya. Jadi kaget nih kalian. Untuk pemateri apakah boleh nih? Oh, tidak, Mbak, tidak. Materi ini sudah menguasai semua materi. Jadi bagi teman-teman nih untuk kita bisa tahu sejauh mana teman-teman dari tadi udah menyimak, kita udah menyampaikan banyak hal. Jadi untuk mereview Mbak ya. Ya, gitu. mereview lagi. Nah, baik, gimana Mbak sudah siap? Oke, silahkan teman-teman sudah di-share linknya, bisa langsung dimulai. Kita tunggu 10 menit dari sekarang. Baik, saya kira sudah cukup ya teman-teman. Sudah ngisi semua kan ya? Sudah. Nah, ini mau langsung diumumkan, Mbak. Penasaran kan sama nilainya kalian, teman-teman? Sebenarnya di sini sangat angkanya itu tipis perbedaannya. Terus juga ada nih, kalau yang ke bawah dari yang 2, ini ada yang sebelah merah, sebelah hijau. Langsung separuh, jadi benar separuh, salah separuh. Ada nggak yang ngerasa gitu? Ada yang ngerasa banyak salahnya? Nah, oke, langsung diumumkan saja ya di sini biar teman-teman tidak terlalu penasaran. Kira-kira nih yang merasa udah jawab banyak benernya, siap-siap terima door prize. Siapa yang banyak benernya di sini yang jawab? Saya. Siapa yang bilang saya? Oke, di sini kategori bukan hanya tertinggi ya, tapi nilainya juga terbagus. Jadi yang pertama di sini atas nama Akilah. Tepuk tangan. Yang mana nih yang Akilah namanya? Oke, selamat. Jadi poinnya ini di sini selain itu tertinggi juga ya banyak lah intinya menjawab benar. Kemudian yang kedua, siapa di sini yang merasa menjawab paling banyak yang benar? Namanya agak mirip, sama-sama A. Oke, kita berikan tepuk tangan buat yang kedua yaitu Alifah. Oke, selamat buat kalian yang sudah selesai mengikuti kuisnya, kemudian menjadi dua penjawab yang paling banyak menjawab benar gitu, teman-teman. Nah, di sini sudah selesai ya season kita pada podcast kali ini ya tentunya Mbak Diana. Izin saya terakhir dari Kak saya. Ini jadi teman-teman untuk himbauan ya ke depannya. Mungkin di sini kan dari tadi yang sudah disapa bahwasanya banyak juga dari adik-adik yang semester 3 dan lain sebagainya. Mungkin nanti setelah adanya pendaftaran Gen B, kalian itu bisa bergabung kepada kami. Jadi selain bisa mengedukasi nih tentang keilmuannya, ini Gen B juga menjadi wadah bagaimana kalian itu berkembang, tahu, belajar, dan juga tentunya menjalin relasi dan bertukar pikiran juga itu. Iya, Mbak? Iya.
Nah, juga ini mungkin ada, kan tadi di awal teman-teman masih ingat nggak? Kan saya di awal tadi menggunakan pantun gitu kan ya. Jadi saya ingin tantang nih pemateri kita untuk Waduh. mengakhiri dengan pantun juga. Oke. Siap Mbak Diana? Iya, kakak punya pantun juga nih teman-teman. Minta cakepnya ya. Oke. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng bersama Ibu Asih. Senang sekali podcast bersama Genbi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wah. Oke, terakhir dari saya, terima kasih kepada teman-teman yang udah menyaksikan dan juga mengikuti podcast kali ini dari awal sampai akhir. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, terakhir juga tidak luput bahwasanya kita harus tetap mendukung nih progres dari Kominfo dan juga pendidikan dan divisi-divisi yang lain di Genbi. Nah, caranya gimana? Caranya kalian itu mendukung secara virtual dengan cara subscribe YouTube Genbi, kemudian follow akun IG dan TikTok Genbi YIN Madura. Nah, akhirnya dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah.